Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan buat donat tanpa kentang yang hasilnya itu super lembut, enak, dan juga menul-menul. Nah, bahan-bahannya di sini aku pakai 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung pro tinggi merek Cakra. Lalu ada 30 gram atau 3 sendok makan gula pasir. Terus ada 2 kuning telur, jadi ambil kuningnya aja. Lalu ada 40 gram margarin. Lalu di sini aku pakai ragi instan 1 sendok teh. Ini aku pakai merek Fermipan. Untuk raginya nanti akan aku aktifkan dulu ya. Terus di sini aku akan tambahkan soda kue setengah sendok teh aja. Lalu ada garam 1/4 sendok teh dan juga ada susu cair, aku pakai 130 sampai 140 ml. Nah, ini tergantung sama kuning telurnya. Kalau kuning telurnya agak besar, ini airnya cukup pakai 130 ml aja, tapi kalau kuning telurnya agak kecil bisa ditambah lagi sampai sekitar 140 ml. Dan juga kalian sesuaikan dengan kelembapan tepungnya ya. Jadi kalian bisa kira-kira sendiri ditambah atau dikurangkan untuk airnya. Nah, di sini ada satu bahan yang aku kelupaan buat video, yaitu 2 sendok makan susu bubuk putih. Aku pakai merek Denko yang rasa vanila ya. Oke, pertama-tama di sini aku akan aktifkan dulu raginya karena sebelumnya raginya ini udah aku buka dan udah kepake. Jadi sebelumnya aku mau aktifin dulu raginya dengan mencampur ragi, gula dan juga 1 sendok makan tepung terigu ke dalam air susu atau air biasa yang suhunya hangat, suam-suam kuku seperti itu, jangan terlalu panas. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan ditutup serta didiamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Nah, kalau kalian yakin ragi instannya itu masih bagus atau masih baru akan buka segel, kalian boleh langsung aja campurkan ke dalam tepung terigu dan langsung dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain tanpa mengaktifkan ragi terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 5 menit, ternyata raginya masih berbuih, berarti ini masih bisa dipakai. Tapi kalau raginya tidak berbuih, itu berarti tidak bisa dipakai ya. Setelah itu akan aku campur aja langsung tepung terigu, lalu soda kuenya aku pakai setengah sendok teh, kemudian masukkan 2 sendok makan susu bubuk putih yang rasa vanila, aku pakai merek Denko. Lalu aduk-aduk semua bahan kering hingga semuanya merata, kecuali garam dan mentega ini dimasukkan belakangan ya. Setelah itu masukkan 2 butir kuning telurnya. Sebelumnya ini akan aku kocok terlebih dahulu. Kemudian masukkan biang raginya. Lalu kalau sudah semuanya masuk, aduk-aduk sampai semuanya setengah kalis. Nah, ini pas diaduk-aduk rasanya itu
ringan banget, terasa banget kalau ini tuh adonannya bakalan jadi lembut banget gitu. Jadi bener-bener empuk diaduknya meskipun aku cuman pakai spatula. Nah, ini nanti setelah sampai setengah kalis, aku akan lanjutkan pakai mixer ya. Jadi ini adonannya udah setengah kalis. Kalau udah kayak gini, aku akan lanjutkan pakai mixer supaya lebih cepat kalisnya. Tapi kalau kalian tidak ada mixer di rumah, boleh pakai tangan aja atau diadon manual, diuleni secara manual. Kalau pakai mixer, mixernya pakai yang spiral ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur semuanya dan udah setengah kalis. Kalau udah seperti ini, lalu akan aku masukkan garam dan juga menteganya. Setelah itu di mixer lagi sampai kalis elastis. Nah, ini aku mixer menggunakan yang spiral dengan kecepatan atau speed 2-3, jadi speed sedang, selama kurang lebih 12-15 menit. Nah, ini adonannya terlihat sudah kalis, sudah lembut, di mixernya juga sudah gampang. Ya, setelah itu aku akan bulatkan dan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Sebelumnya aku akan tutup menggunakan serbet atau bisa ditutup dengan apa aja, yang penting tertutup rapat agar adonannya mengembang 2 kali lipat dan juga tetap lembab. Nah, setelah 30 menit didiamkan, ini hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu tinju-tinju atau kempiskan seperti ini supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Nah, ini adonannya akan aku bagi. Sebelum membagi adonan, aku olesi tanganku menggunakan tepung terigu sedikit aja untuk memudahkan agar adonan lebih mudah untuk dibagi-bagi, jadi tidak terlalu lengket. Tapi meskipun tidak menggunakan terigu, ini adonannya sudah tidak lengket lagi ya. Terlihat ini adonannya sudah kalis dan ini bentuknya juga sudah bagus. Tanda ketika adonan sudah kalis itu ketika direntangkan adonannya itu tidak mudah sobek dan juga lentur, halus, menerawang seperti ini. Ini berarti adonannya sudah siap untuk dicetak atau dibentuk. Kemudian di sini akan aku bagi menjadi 15 bagian atau bisa sesuaikan dengan selera kalian aja mau dibikin menjadi berapa. Tapi di sini aku biasanya bisa sampai jadi 15 bagian. Kalau dibuat lebih montok-montok, bisa dibikin agak besaran dikit, sesuaikan dengan selera kalian aja ya. Kalau kalian buat donat untuk dijual lagi, sebaiknya ini per adonannya atau perbagiannya ditimbang aja terlebih dahulu agar bentuk dan ukurannya bisa sama ya. Nah, ini adonannya udah selesai aku bagi.
Setelah itu langsung aja ambil adonannya dan juga bulat-bulatkan seperti ini. Biasanya aku membulatkan dengan cara seperti ini karena ini menurut aku lebih mudah, lebih gampang, dan hasilnya juga udah bagus. Tapi kalau kalian mau dironding boleh, biar hasilnya lebih bulat. Tapi untuk pemula biasanya agak kesulitan untuk ngeronding. Menurut aku dengan cara seperti ini lebih gampang ya. Ulangi membulatkan adonan dengan cara yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, tempat untuk meletakkan adonannya jangan lupa sebelumnya ditaburkan dengan tepung terigu supaya lebih mudah untuk mengambil dan juga tidak lengket. Nah, ini semua adonannya udah selesai dibulatkan. Setelah itu, olesi tangan dengan sedikit tepung terigu, lalu pipihkan adonannya dengan cara sedikit ditekan-tekan seperti ini. Hati-hati saja untuk menekannya, jangan terlalu kuat juga, agar adonannya tidak terlalu tipis. Kalau sudah selesai, lubangi bagian tengah donatnya dengan aku memakai tutup minuman. Aku lupa ini tutup minuman apa, tapi kalian boleh pakai apa aja, boleh pakai spuit atau boleh pakai apa aja yang bentuknya bulat kecil seperti ini. Jangan lupa sebelumnya dioles atau dicelupkan ke dalam tepung terigu agar tidak lengket ya. Lalu lubangi tengahnya, lakukan sampai semuanya habis. Nah, ini adonannya sudah selesai dilubangi semuanya. Setelah itu aku akan tutup menggunakan lap atau serbet bersih selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit didiamkan, ini sudah terlihat hasilnya 2 kali lebih mengembang daripada yang sebelumnya. Udah terlihat lebih montok. Dan kalau sudah seperti ini tandanya adonannya sudah siap untuk digoreng. Untuk menggoreng donat, sebaiknya gunakan minyak yang agak banyak dan sudah panas, tetapi menggunakan api yang cenderung kecil agar donatnya tidak mudah gosong. Baru kemudian masukkan donatnya dan tunggu hingga bawahnya agak berwarna kuning kecoklatan, baru boleh dibalik ya. Jadi untuk menggoreng donat sebaiknya tidak dibolak-balik, hanya dibalik sekali aja. Jadi untuk mengetahui apakah donatnya sudah boleh dibalik, dengan cara diintip-intip aja bawahnya. Kalau sudah kecoklatan baru dibalik supaya donat tidak menyerap banyak minyak ya. Nah, kalau ketika digoreng itu donatnya terasa ringan, mengambang dan tidak tenggelam serta keluar white ringnya, berarti itu menandakan kalau adonannya sudah berhasil.
Nah, ini dia hasil donatnya. Terlihat hasilnya itu bagus, montok, dan tentunya rasanya enak dan juga teksturnya lembut. Di sini aku pakai topping gula donat karena memang kebetulan anak-anak sukanya dikasih topping gula donat gini aja, tapi kalian bisa variasikan dengan topping yang lain, misal dengan coklat atau keju sesuai selera. Di sini terlihat ya kalau donatnya itu benar-benar montok meskipun nggak pakai kentang. White ringnya juga bagus, dan ini teksturnya benar-benar lembut karena aku memakai kuning telur aja. Jadi tips ya buat kalian yang mau ngedonat, sebaiknya kalau mau bikin donat pakai kuning telurnya aja agar donatnya itu lebih bertahan lama. Jadi ini meskipun sampai 2 hari donatnya tetap empuk ya, nggak keras, asalkan penyimpanannya itu ditutup tidak terkena angin seperti itu. Terlihat ya bagaimana teksturnya, benar-benar lembut. Ini anak-anakku suka banget sama donat ini. 1/4 kilo jadi 15 piece, benar-benar mengembang dan lembut banget. Terlihat sekali teksturnya seperti kapas ya, dan ini empuk banget, benar-benar enak. Jadi buat kalian yang mau nyobain, jangan lupa dicoba resepnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.